Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Deandro Daniel Marbun Banjar Nahor dengan NIM C1D1230053. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah saya di Universitas Jambi Bisnis Digital, yaitu Cyber Security Management. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang menjadi tugas saya. Yang sebelum itu saya ingin berikan hormat serta junjung tinggi kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM sebagai dosen pembimbing serta dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Langsung aja kita masuk ke presentasinya. Definisi dan pentingnya manajemen risiko cyber. Untuk pertanyaan yang pertama, 1A, yaitu jelaskan definisi manajemen risiko cyber dan mengapa proses ini sangat krusial bagi organisasi di era saat ini. Jawabannya, manajemen risiko cyber adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan sistem informasi dan teknologi digital agar tetap aman dan dari ancaman cyber. Proses ini sangat penting karena organisasi saat ini bergantung pada sistem digital, ancaman cyber makin kompleks dan terus berkembang, dan risiko cyber bisa menimbulkan kerugian besar baik operasional maupun reputasi. Untuk pertanyaan berikutnya itu bandingkan risiko operasional, risiko finansial, dan risiko cyber. Nah, risiko operasional itu berkaitan dengan gangguan proses internal atau sistem, contohnya seperti server error yang membuat transaksi tertunda. Lalu risiko finansial itu mengakibatkan kerugian uang secara langsung. Risiko finansial berarti ada kaitannya dengan uang. Contohnya dana pelanggan dicuri akibat serangan hacker. Lalu serangan cyber, ancaman dari dunia digital terhadap sistem TI. Contohnya seperti serangan malware, ransomware, atau DDoS yang merupakan sebuah sesuatu yang merusak sistem itu sendiri. Berikutnya, pertanyaan yang kedua itu jelaskan secara rinci 5 tahapan utama manajemen risiko cyber dan beri contoh aktivitasnya. Jawabannya adalah yang pertama adalah identifikasi risiko, merupakan mengidentifikasi aset, ancaman, dan kerentanan. Contohnya mendata seluruh server dan aplikasi. Yang kedua penilaian risiko, menilai secara besar dampak dan kemungkinan risiko terjadi. Contohnya seperti analisis kemungkinan kebocoran data pelanggan. Lalu evaluasi risiko, menentukan risiko mana yang harus diprioritaskan. Contohnya fokus pada sistem menyimpan data sensitif. Penanganan risiko berikutnya itu adalah menentukan strategi mitigasi, transfer, dan sebagainya, seperti menggunakan antivirus premium. Dan yang terakhir itu pemantauan dan review, mengevaluasi ulang secara berkala, seperti audit keamanan setiap 6 bulan, 1 bulan, atau setahun. Berikutnya adalah identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan. Pertanyaan yang 3, A. Jelaskan perbedaan aset, ancaman, threat, dan kerentanan. Aset itu segala hal yang berharga bagi organisasi, data, sistem, dan aplikasi. Ancaman itu potensi kejadian yang bisa merugikan aset, hacker, dan virus, dan sebagainya. Kerentanan itu adalah kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh ancaman seperti sistem yang tidak update. Dan pertanyaan berikutnya 3B, memberikan 3 contoh spesifik dari tiap kategori. Nah, dalam manajemen risiko cyber terdapat 4 strategi utama: risk acceptance, risk avoidance, risk mitigation, dan risk transfer. Yang pertama itulah risk acceptance, berarti menerima risiko yang dampaknya kecil, misalnya tidak mengekskripsi data internal. Lalu risk avoidance yang dilakukan dengan menghindari aktivitas beresiko, seperti tidak menyimpan data kartu kredit pelanggan. Risk mitigation itu berfokus pada pengurangan risiko dengan sistem keamanan, contohnya penggunaan OTP untuk login. Berikutnya adalah risk transfer, mengalihkan risiko ke pihak lain seperti membeli asuransi atau menggunakan layanan cloud aman seperti AWS. Strategi ini juga membantu startup vintage mengelola risiko sesuai tingkatan ancaman dan sumber daya yang tersedia. Berikutnya adalah strategi penanganan risiko.
Pertanyaan 4A. Jelaskan 4 strategi penanganan risiko cyber. Yang pertama adalah risk acceptance, menerima risiko kecil tanpa tindakan lanjut. Lalu risk avoidance, menghindari berisiko tinggi. Risk mitigation, mengurangi dampak risiko melalui pengamanan. Risk transfer, memindahkan risiko ke pihak ketiga atau asuransi atau supplier. Oke, pertanyaan berikutnya adalah 4B. Contoh aplikasi nyata dalam konteks startup vintage. Pentingnya kesadaran keamanan cyber sangat penting ya, seperti saya bilang tadi, itu karena pengguna sering menjadi target utama serangan seperti phishing atau pencurian data. Tanpa edukasi yang cukup, pengguna bisa dengan mudah tertipu dan membahayakan sistem organisasi. Dengan meningkatkan kesadaran, pengguna akan lebih berhati-hati pastinya saat membuka email atau link mencurigakan, lalu menggunakan password yang kuat dan tidak sama di semua akun, lalu memahami pentingnya update sistem dan keamanan data pribadi. Oke, menjadi kesimpulan yang kita dapat simpulkan presentasi kali ini, manajemen risiko cyber sangat penting di era digital karena membantu organisasi, termasuk startup dan e-commerce, melindungi aset digital dari berbagai ancaman seperti phishing, ransomware, dan SQL injection. Dengan memahami aset ancaman dan kerentanan, organisasi dapat merancang strategi penanganan yang tepat, menghindari, lalu mengurangi atau mengalihkan risiko. Kesadaran keamanan bagi pengguna juga menjadi kunci utama dalam mencegah serangan cyber yang sering terjadi akibat human error. Penerapan strategi yang tepat dan edukasi keamanan cyber akan memperkuat perlindungan sistem secara menyeluruh. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih.